おチャンネル登録者って今度は足技にさえ年間最高速度時速200。こいつが悪魔という手も足も出せねえなんて。Halo para animers yang tahunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime action yang berjudul Ken Kadoku Gaku yang sekarang udah nyampe ke episode ke-6. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode terbaru kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam dan yaps tanpa banyak bacot. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu. Di malam hari, tepatnya di rumah Hobin, nampak mereka berdua yang sedang mengobrol tentang perkembangan channel mereka. Yang mana Ji-hyuk bilang jika mereka butuh editor untuk mengembangkan channel. Hobin yang bingung karena selama ini Ji-hyuk lah yang ngedit, tapi Ji-hyuk bilang jika dirinya cuma mencontoh dari orang lain, karena jika terus seperti itu penonton akan bosan. Jadi mereka membutuhkan editor profesional untuk menutupi hal itu. Hobin yang bingung dengan bagaimana cara mereka mencari seorang editor. Apakah akan membuat poster? Menurut Ji-hyuk, cara itu sudah jadul, yang mana dia sekarang mencarinya lewat live stream. Ji-hyuk menjelaskan pada para penontonnya bahwa mereka sekarang mencari seorang editor yang bisa mengedit video mereka. Mereka berharap ada yang mengajukan diri dan menulis pengalamannya lewat komentar. Dan ya, dalam sekejap udah banyak netizen yang berkomentar, tapi kayaknya mereka mempunyai kelakuan buruk dah. Ada yang umur 41 tahun dan cerai sama istrinya. Ada juga yang pernah BAB di depan pacarnya, dan masih banyak lainnya. Pokoknya parah banget dah tuh. Ji-hyuk sendiri tak menyangka hal itu terjadi. 編集の経験がある方はライブ配信疑うわけ Meski Ji-hyuk agak ragu, tapi karena udah mengajukan dirinya, Hobin mengajak orang tersebut untuk ketemuan. Meski menurut Ji-hyuk orang itu adalah om-om, tapi Hobin bodo amat asalkan bisa ngedit. Singkat cerita, di keesokan harinya di sekolah, yang mana setelah mereka menghubungi editor baru mereka untuk ketemuan, di sini Hobin mendapat masalah, yaitu foto profil orang tersebut yang kayaknya udah sangat jadul. Dengan itu Ji-hyuk langsung menyuruhnya ngeblokir, tapi ya Hobin tidak mau karena mereka udah terlanjur janjian. Hobin bilang jika om-om itu akan datang ke kelas mereka. Dan ternyata setelah si editor itu muncul, bukannya om-om, tapi malah cewek yang selalu memata-matai mereka selama ini. Mereka berdua tentu terkejut setelah mengetahui identitas asli dari om-om yang berkomentar. Cewek itu berkata agar mereka langsung memulai wawancaranya. Namun secara tiba-tiba Ji-hyuk tertawa karena mereka benar-benar tertipu oleh identitasnya. Tapi setelah itu si cewek ini memegang jarinya yang dengan sangat kawaii. Jadilah tuh si Ji-hyuk ini menghalu seperti Hobin saat itu, yang mana Ji-hyuk baru pulang kerja dan disambut oleh istrinya yang merupakan si editor. Di sini Ji-hyuk juga memberikan buket. Istrinya yang bingung kenapa buket yang satunya tidak ada bunganya, tapi malah ini yang terjadi. それは Ji-hyuk menghalu sampai keluar air liur guys. Buset. Dirinya yang sadar pun jadi malu dan melanjutkan omongan mereka. Di sini cewek itu memberikan opening intro yang dirinya buat karena ya channel Hobin udah 150k subscriber tapi tak ada openingnya. Ji-hyuk yang udah kepelet dengan kecantikan si editor, dirinya pun tanpa banyak bacot langsung menerimanya. Sedangkan Hobin masih bimbang gitu. Dirinya sadar bahwa mengedit itu sangat penting karena bisa membuat channel menjadi semakin menarik. Hobin yang bertanya apakah ada hal yang membuat si editor kesulitan dalam mengedit video. Parahnya si editor ini bilang jika dirinya itu kesulitan dalam mengedit video Hobin di bagian yang ini, bagian yang merupakan rahasia negara. Dia bilang jika rambut bawah Hobin itu sangat tebal hingga membuatnya kesulitan untuk menyensornya. Hobin yang sangat malu pun langsung menerimanya. Terus setelah itu Hobin bertanya satu hal lagi, karena dengan kemampuannya itu dia bisa diterima di tempat lain, kenapa
kenapa dia malah memilih channel mereka. Dia pun menceritakan alasannya. Awalnya saat di sekolah dia tak sengaja melihat Hobin yang bertarung melawan Pak Go, tapi dia bodoh amat dan hendak pergi. Tapi setelah melihat kegigihan Hobin yang tetap berdiri meski udah babak belur, dia pun jadi tertarik. Bahkan dia terus menonton saat Hobin melakukan live stream. Nah, dengan itu mereka pun berhasil mendapatkan editor. Di sisi lain, Bomi yang melihat Hobin aktif di YouTube, nah dia pun jadi bingung kenapa Hobin tak menghubunginya lagi. Terus di saat Bomi dalam perjalanan pulang, secara nggak sengaja dia melihat kerumunan orang. Merasa kepo, Bomi pun melihatnya dan betapa terkejutnya dia ketika melihat begitu banyak orang yang babak belur. Dan terlihat juga satu orang yang malah nyantuy aja gitu, main game pula lagi. Dengan itu kalian udah tahu lah ya siapa pelakunya. Tak lama seorang bapak datang dengan sok keras. Dia tak terima karena bocah itu telah memukuli temannya. Di sini bocah itu nampak kalah dalam main game dan malah meminta uang 100 yen pada bapak itu, guys. Tapi Shin malah pindah ke rumah Hobin, yang mana Ji-hyuk menjelaskan tentang seseorang yang bernama Tae-hun Song dari SMA Gangbuk. Dia adalah seorang fighter di New Max MMA Liga, tapi sekarang dia dipecat karena menimbulkan masalah. Rumor yang beredar tentangnya sangat buruk, bahkan semua murid di SMA Gangbuk udah kena pukul oleh Tae-hun. Hobin yang bertanya kenapa Ji-hyuk menunjukkan itu. Ji-hyuk yang bertanya teknik apa yang digunakan oleh Tae-hun. Hobin bilang jika sepertinya itu adalah teknik boxing, tapi sebenarnya itu adalah teknik taekwondo. Ji-hyuk malah tertawa karena merasa anak-anak SMA Gangbuk itu bodoh. Mereka malah babak belur dari orang yang menggunakan teknik taekwondo, yang mana taekwondo itu adalah gerakan yang fokus pada kaki. Jadi saat kaki mulai menendang, sergap kakinya dan langsung robohkan. Yah, cuma mulutnya aja yang gampang ngomongnya. Kalau udah praktek mah beda cerita, anjir. Biar kalian nggak bingung, nama cewek ini adalah Gaul. Gaul bilang jika seseorang pernah mengadakan eksperimen, mengumpulkan beberapa ahli bela diri dan mengukur kekuatan dan kecepatan tendangan. Yang pertama yaitu Muay Thai, kecepatan maksimal 209 dan kekuatannya 653. Yang kedua yaitu Capoeira, kecepatan maksimal 160 dan kekuatannya 816. Dan yang terakhir yaitu Taekwondo, kecepatan maksimal 219 dan kekuatannya 1043. Kekuatan yang jauh berbeda dibandingkan teknik yang lainnya. Hobin yang lagi-lagi bertanya apa hubungan dirinya dengan hal itu. Ji-hyuk bilang jika itu tak terlalu penting, tapi ya dirinya membahas itu karena channel mereka adalah tentang perkelahian. Dan ternyata si Ji-hyuk bilang jika Tae-hun itu adalah lawan Hobin selanjutnya. Meski awalnya Hobin senang, tapi setelah sadar dia itu jadi berteriak dengan sangat keras pada Ji-hyuk. Itu semua karena penonton mereka yang memberikan informasi. Gaul bilang jika teknik taekwondo itu sangat terkenal di seluruh dunia. Banyak fighter MMA profesional yang menggunakan teknik taekwondo. Bahkan kita ditunjukin lagi saat dimana Mike Tyson diwawancarai mengenai pendapatnya terhadap taekwondo. Bahkan seorang Mike Tyson takut dengan jurus pamungkas taekwondo. Di sisi lain kita juga ditunjukkan pertarungan Tae-hun melawan si Bapac, yang mana di sini Tae-hun menggunakan jurus pamungkas taekwondo yaitu back kick, yang dalam sekejap membuat si Bapac ini modar, guys. Hobin sangat senang dirinya diberi informasi, tapi Tae-hun itu bukan sekedar preman, dia adalah fighter profesional. Dirinya tidak tahu harus melakukan apa untuk melawannya. Dengan itu di sini mereka mulai berdebat, bahkan sampai mau ganti ke konten mukbang. Buset. Terus kali ini kita diceritain tentang SMA Gangbuk. Nampak Tae-hun yang ngudut di dalam kelasnya, yang mana dulunya dia itu terkenal sebagai praktisi taekwondo, tapi entah kenapa dia berhenti. Di sini nampak Tae-hun yang hendak memalak murid lain di SMA Gangbuk, yang mana dia ingin mereka menukar sepatunya. Tae-hun itu selalu mendapatkan apa yang dia inginkan, meski itu
adalah sneaker selangka dari luar negeri. Mereka yang tak menjawab pertanyaan Tae-hun. Di sini Tae-hun langsung membuatnya babak belur. Alasan sebenarnya kenapa dia itu dipanggil iblis adalah dia menjadikan temannya sebagai sandera. Yang Tae-hun inginkan itu bukanlah sepatu, tapi yang dia inginkan adalah melihat orang yang temannya dipukuli tak berdaya dan putus asa, guys. こんなやつとどうやるじゃん。身が頭の高さまで届くんだぞ。 Di tengah kehisterisan Hobin karena takut melawan Tae-hun, tapi Ji-hyuk bilang agar Hobin itu menepati janjinya dengan penonton. Di tengah kegaduhan mereka berdua, Gaul yang mulai kesal karena mereka itu pengecut. Dirinya hendak memukul mereka berdua. Di sini Hobin nampak bingung karena dirinya yang tak bisa menemukan sedikit pun alasan dirinya bertarung. Terus Shin pindah memperlihatkan Tae-hun yang baru pulang dari sekolahnya. Di sini ia nampak selalu bilang jika dirinya ingin menjadi orang kaya. Namun tak lama di tengah perjalanannya itu dirinya dihadang oleh 3 orang preman yang mana mereka itu hendak balas dendam atas apa yang Tae-hun lakukan terhadap teman-teman mereka. Belum selesai ngomong, si Tae-hun udah main serang-serang begitu aja. Dia membuat salah satu dari mereka langsung babak belur, guys. Dengan itu orang ini sadar jika Tae-hun itu menggunakan teknik taekwondo. Di sini Tae-hun meminta uang 100 yen pada mereka untuk bermain dingdong. Merasa jika Tae-hun itu sangat songong karena bisa olahraga, tapi di sini dia itu bodoh amat karena menurutnya olahraga itu cuma mengandalkan bentuk. Bahkan dia meremehkan Tae-hun, dan ya setelah itu inilah yang terjadi. Makanya banyak bacot doang sih. Giliran udah babak belur baru deh minta maaf. Tae-hun bertanya pada teman mereka yang patah tulang apakah dia punya uang 100 yen. Dirinya pun hendak memberikan uang itu pada Tae-hun, tapi Tae-hun malah menyerang temannya lagi. Tae-hun meminta uang yang lebih besar lagi, yaitu 10.000 yen. Karena orang ini tidak mau teman-temannya babak belur, dia pun mau memberikan uang yang Tae-hun minta. Bukannya berhenti, si Tae-hun ini semakin menjadi-jadi. Bahkan dia meminta uang yang jauh lebih besar lagi, yaitu 1 juta yen. Dengan itu orang ini pun menangis dan tersungkur meratapi nasib buruknya itu. Di sisi lain dari kejauhan nampak Ji-hyuk yang sedang merekam kejadian itu. Dia benar-benar tak menyangka jika Tae-hun jauh lebih psikopat dari rumornya. Tak lama Tae-hun nampak sadar jika ada orang yang merekamnya, dan untungnya Ji-hyuk langsung mematikan kameranya dan bersembunyi. Setelah itu Ji-hyuk menemui Hobin, yang mana Ji-hyuk merasa harus lebih berhati-hati lagi karena jika ketahuan dirinya akan babak belur. Dan secara nggak diduga di tengah obrolan mereka berdua ternyata udah ada Tae-hun di hadapan mereka, guys. Dengan keberadaannya itu seketika membuat mereka berdua tidak bergerak. Tae-hun yang bertanya kenapa mereka merekamnya. Ji-hyuk beralasan jika dirinya itu kagum dengan gerakan taekwondo Tae-hun yang sangat keren. Hobin yang berencana akan segera kabur bagaimanapun caranya, malah muncul masalah baru. Dari kejauhan nampak Gaul yang berteriak akan menolong mereka, guys. Kukira suhu, ternyata cupu. Alhasil mereka bertiga akan menjadi bahan mainan si Tae-hun. Tae-hun yang bilang jika intinya mereka itu ingin merekam dirinya. Mereka pun membenarkannya dan malah langsung pergi dari sana. Tae-hun tahu jika mereka itu adalah YouTuber viral hit. Mengetahui jika mereka itu juga mempunyai banyak uang, dia malah meminta agar mereka memberikan channel YouTube-nya pada dirinya. Di sini Tae-hun langsung menyerang Ji-hyuk. Di tengah Hobin yang bingung harus berbuat apa, sedangkan temannya udah pada babak belur. YouTube 100 円ある Dan yap, situ akhir dari anime Kenka Dokugaku episode ke-6. Gimana guys? Kayaknya bahaya bener dah tuh si Tae-hun. Apakah Babang Hobin bisa mengalahkan sang monster taekwondo itu? Mungkin ya dia akan kalah sih, tapi dia juga akan belajar dari video Samdak nantinya. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Nime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slepeu.